itu terus nggak selesai blunder gitu teman-teman ya. Ini ada kasusnya Agus, Bang Densu datang, Denovi datang, Agusnya kagak datang. Karena masyarakat tuh udah pinter, netizen udah tahu mana yang harus dibela, mana yang berhak nerima donasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan ya teman-teman ya, amin ya rabbal alamin. Dan gak lupa, gue selalu pengen bilang terima kasih buat kalian semua yang udah dukung channel gue, udah support channel ini, udah like, udah komen, udah subscribe ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang baru nemuin channel ini, gue minta dibantu di klik tombol subscribe-nya, diaktifin notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru kalian akan dapat beritahuannya ya teman-teman ya. Nah, tentu saja di sini gue adalah bakal ngebacain komentar dari kalian semua. Aduh, gue udah speechless gitu ya, males gitu mau ngomong sebenarnya kalau kasus ini kayak yang bergulir gitu terus nggak selesai blunder gitu teman-teman ya. Ini ada kasusnya Agus, Bang Denny Sumargo, Teh Novi, ada Bang Farhad Abbas di sini. Pokoknya semua dalam lingkaran situ, bahkan melibatkan orang-orang lain ya teman-teman ya, luar biasa. Ini dramanya panjang ya. Ini kan sempat diadakan mediasi ya, tapi sayangnya dalam mediasi tersebut Bang Farhad Abbas kagak dateng, Agusnya juga kagak dateng. Sementara ini yang mau didamaikan di mediasi adalah antara Agus pengacaranya, Tenovi sama Bang Densu ya teman-temannya. Bang Densu dateng, Tenovi dateng, Agusnya kagak dateng. Kita lihat videonya dulu dah. Nanti pokoknya kalian komentar netizen ini yang bakal gue bacain ya. Gue kagak mau berkomentar, capek, gue sebenarnya males ya teman-teman ya tuh. Udah sih nggak usah kasih panggung aja yang beginian lah ya. Sini nggak ada kepentingan dengan persengketaan kalian. Saya paham kok. Setiap dari kalian ini terpojok di ruang publik. Saya tahu. Tapi kalian juga harus mengerti bahwa permasalahan ini bukan permasalahan yang harus dibesar-besarkan. Oke, saya sudah bicara sama Novi waktu itu, dan saya sudah bicara dengan pihak Agus waktu lawyernya belum datang. Saya bilang, setelah podcast saya yang terakhir, ada apapun itu, saya akan bantu mediasi supaya kedua belah pihak bisa ketemu titik temu. Bahkan saya berkata, apabila Novi membawa lari uang ini atau menggunakan uang ini dengan disalahgunakan, saya akan sikat dia. Saya fair kok. Artinya saya menjaga uang ini tetap diperuntukkan untuk Agus. Pertanyaannya, mau dipakai buat apa dulu? Akadnya adalah untuk pengobatan Mas Agus. Terjadilah di situ kesalahpahaman dan saya coba untuk menyelesaikan dengan baik. Oke? Saya tahu kasus ini akhirnya jadi besar setelah keluar dari podcast saya karena banyak orang yang akhirnya ikut masuk ke dalam, dan saya pikir itu hak masing-masing. Tapi saran saya, kita ini kan orang dewasa, bapak-bapak orang pinter hukum, yang satu adalah orang yang bertugas di kemanusiaan. Kita cari jalan yang terbaik untuk Agus, karena biar bagaimanapun Agus ini korban. Oke? Tapi jangan jadikan Novi korban berikutnya. Sampai sini paham ya? Karena kita sama-sama punya hati, dan hukum itu berangkat dari moral dan hati kita. Kita mau cari titik ketemu, dan saya tahu kedua belah pihak sama-sama terpojok sekarang. Hancur Agusnya nanti, dan Novinya nanti juga kenapa-napa. Buat apa? Ini ranah yang sebenarnya sederhana, akhirnya kemana-mana. Pribadinya orang disenggol. Tontonan macam apa yang kita mau kasih ke generasi kita? Masalah hukum tetap di substansinya, jangan kemana-mana. Masalah personal yang lain bicarakan di hal yang lain, supaya semuanya ketemu titik baik. Tapi kalau kayak begini nggak akan ketemu kita, nggak akan pernah ketemu. Sampai kapanpun uang itu tidak akan pernah masuk ke Agus untuk digunakan untuk berobat. Dia ini sekarang lagi butuh uang untuk berobat, dan itu harus dipercepat. Tolonglah bapak-bapak, yuk. Saya juga ingin bicara untuk Agus di rumah dan keluarganya. Mas Densu pernah ngomong sama kalian, kalau ada apa-apa hubungi saya. Ya, saya ngomong ke Mbak Novi sama kan? Setelah podcast saya ngomong sama. Saya tidak membela salah satu pihak dari kalian. Saya berdiri di tengah, karena yang saya pentingkan adalah kebenaran dan kebaikan. Ini dua orang sama-sama datang untuk cari kebaikan, dibantu sama masyarakat kita yang luar biasa begitu peduli.
jangan dibawa kemana-mana dong. Yuk, per hari ini saya lihat titik temunya tidak ada, ya. Tapi setelah ini kita pulang masing-masing, kita tanya sama diri kita mau cari baiknya, apa kita mau cari keuntungannya? Karena itu akan beda konsep. Saya cuma bisa bilang begitu untuk Agus dan keluarga yang nonton di rumah, dan untuk Bang Farhad Abbas sebagai ketua dari tim, tolong dipertimbangkan baik-baik. Saya coba bantu loh Bang Farhad, bukan saya lepas tangan. Jadi kalau Bang Farhad ada masalah sama saya pribadi, kita urus di ring yang lain. Tapi untuk urusan Agus sama Novi, tolong itikat baiknya. Itu aja. Terima kasih. Tunggu. Ini komentarnya kita baca dulu. Nanti sebelum kita ngelihat komentar Novi dan juga dari pihak Agus ya teman-teman ya. Kita harus adil nih. Harus semua ditayangin. Jangan sampai nanti gue dibilang gue ngebela yang mana, gue pro yang mana, gue viralin yang mana. Kagak lah ya teman-teman ya. Karena masyarakat tuh udah pinter, netizen udah tahu mana yang harus dibela, mana yang berhak nerima donasi gitu kan ya. Kita lihat nih komentarnya ya. Kesel gue nih lama-lama ini gak selesai nih ya tuh. Bang Densu, nih Bang Densu harusnya jadi DPRD gantiin. Aha nih ya. Si Olive suami lo tambah the best ya tuh. Bahasanya Masya Allah banget, enak didengar Bang Densu, love you nih. Lebih pinter Bang Densu daripada ya. Kagak gue baca nih. Malas gue nih. Jangan memicu yang lain lah ya tuh. Saran saya ya, duitnya kan 1,5 M ya. Untuk Agus 500 juta. Untuk yayasan 500 juta. Sisa 500 juta buat saya karena sudah memberi saran. Terima kasih. Masalahnya yang ngasih donasi minta dipulangin ya, kagak ikhlas jadinya ini kalau begini. Pada saat minta bilang saya kasih rawat, benar saya bilang seperti itu, saya akui. Tapi bukan untuk pemindahan uang, hanya terkait meminta mutasi. Ini ada buktinya semua. Ini clear buktinya. Gitu. Hanya itu penjelasan saya, dan saya pastikan saya hanya menjalankan mutasinya aja. Ya. Oke. Ya, mengenai pemindahan bukuan, Anda mengatakan bahwa ini atas kesadaran dari Agus sendiri, maksud Anda? Sudah direncanakan. Mungkin sudah direncanakan. Mas Gini yang ya kan tadi kan disebutkan dalam chat itu, saya juga lihat chat itu untuk melihat mutasi, memang bukan untuk memindah bukukan. Tapi mengenai pemindah bukuan beda ya. Ada story yang tapi cukup ketahuan. Dari ini begitu ketahuan. Oke, langsung saja ke solusi ya. Ya, solusi. Jadi langsung penawaran solusi. Oke. Jadi itu hanya sebatas agar merefresh saja sebetulnya, bukan menjadi topik dari pembicaraan dan undangan kami hari ini. Ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan yang terhormat, ini bisa saya sampaikan, ini kita udah sampaikan juga, yang nanti akan saya sampaikan juga kepada rekan Farhad secara tertulis. Mau saya bacakan semuanya atau cukup disampaikan? Bacakan aja. Bacakan semuanya. Bacakan aja biar tahu semua. Baik, terima kasih. Terbuka kan? Terima kasih kesempatannya. Ada kopinya nggak supaya sekalian dibaca? Nanti akan saya kasih aslinya. Oke, silakan. Baik. Terima kasih para hadirin yang saya hormati. Perwakilan juru bicara dari rekan Farhad Abbas dan kuasa hukum Agus, moderator yang saya hormati, dan yang saya banggakan, dan Mas Giri. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama ini saya akan menyampaikan sebuah usulan terkait dengan penyelesaian dana donasi ini, bagaimana bisa ditata kelola dengan baik. Kenapa? Karena donasi ini dibangun sedemikian rupa, diangkat peristiwa hukumnya, ceritanya, kesedihan, agar supaya para pemirsa ya, yang melihat itu iba dan mau membantu Mas Agus yang sedang menderita. Di situ sebagai itikat dari Teh Novi untuk membantu dan juga dibantu oleh Bang Densu seperti itu. Sabar. Tadi kan selanjutnya langsung dibaca aja. Iya, surat aja. Dengan munculnya berbagai macam dinamika atas permasalahan dana donasi Saudara M. Agus Salim, sehingga menyebabkan penggunaan dana donasi terhambat dan berlarut, bahkan kemudian melebar serta menimbulkan perkara hukum seperti adanya saling lapor-melapor kepada berbagai pihak yang bermula dari dana donasi untuk tujuan pengobatan mata Saudara Agus Salim. Tujuan awal pengumpulan donasi adalah semata-mata karena keprihatinan akan kondisi Saudara Agus Salim yang mengalami kejadian penyiraman air keras dan membutuhkan biaya pengobatan yang cukup besar jumlahnya. Namun kondisi yang terjadi pada saat ini sudah melenceng jauh dan tidak fokus pada tujuan awal, yaitu untuk pengobatan Saudara M. Agus Salim. Bahkan
Jadi bahkan terdapat masukan, teguran, serta permintaan dari para donatur yang sedemikian rupa merasa kecewa atas penggunaan uang donasi tersebut. Untuk itu kami berpendapat perlu untuk mengambil jalan tengah yang kiranya baik untuk semua pihak. Dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang sedemikian rupa, sebagaimana diuraikan terkait pengelolaan uang donasi, kiranya kita bersama perlu membahas dan menjadi bahan diskusi pengelolaan dan tata cara penggunaan dana donasi kemanusiaan dengan opsi dan ketentuan sebagai berikut. Pertama, dana donasi tetap akan berada di yayasan sesuai dengan mandat dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Saudara M. Agus Salim yang dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas penggunaan, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan segala tindakan pengobatan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata Saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim. Kedua, dana donasi akan dikelola oleh pihak ketiga yang ditunjuk dan disepakati bersama antara Saudara M. Agus Salim dan Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dengan membentuk rekening baru sebagai rekening penampungan dana donasi yang sudah terkumpul, yang mana dapat dipergunakan sesuai peruntukan dengan skala prioritas, yaitu biaya pengobatan. Apabila telah dilakukan dengan segala tindakan yang diperlukan untuk pemulihan kondisi mata Saudara M. Agus Salim sebagaimana sesuai dengan rencana tindakan dari medis dan masih terdapat dana. Dan apabila masih terdapat dana yang tersisa, maka selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan penunjang kehidupan Saudara M. Agus Salim. Tunggu teman-teman ya. Ya ampun, jadi panas gini kan ya. Kalau dari sekilas ini ya, dari apa sih ini kayaknya kemauannya dari pihaknya ini pihaknya Agus ya teman-teman ya. Itu dananya itu diserahin ke yayasan atau pihak ketiga, pihak yang tengah-tengah gitu ya. Walaupun nanti penggunaannya adalah untuk prioritasnya untuk penyembuhan Agus. Kalaupun ada sisanya, tetap bisa digunakan oleh Saudara Agus. Itu tapi intinya kan tetap untuk Agus semua gitu kan ya. Jadi masalahnya ini siapa sih sebenarnya yang keberatan gitu teman-teman ya. Nah, yang jadi permasalahan itu Agusnya kagak datang. Kita lihat videonya nih. Tunggu kita baca captionnya dulu ya teman-teman ya. Agus selesai menjalani pemeriksaan di Polda ya. Beralasan sakit gigi dan kurang enak badan, Agus memutuskan langsung pulang dan tidak ikut menghadiri undangan pertemuan mediasi dengan pihak Tenovi. Ada apa komentar kalian ya teman-teman ya? Aku kakak mau berkomentar, gue langsung bacain komentarnya. Ada di 7048 komentarnya ya tuh. Maaf ya, ini saya bukan ngatain ya. Tuh nih, aduh, sorry ini ya. Aduh, ini nggak bisa dibacain parah-parahnya ya. Bini Agus masih cakep ya, kenapa nggak nyari yang baru aja? Tuh, ini saran dari netizen nih kak ya tuh. Coba itu ampun dah sama si Agus biar apa coba ngeleh di situ. Oke. Nggak pernah semuak ini ya Allah. Tuh, salfok sama bapak-bapak tentara yang lewat di depan Agus sedikit pun nggak peduli ada si Agus tiduran di situ. Biar apa coba tiduran di situ? Nih, kalau Agus nurut Tenovi kemana-kemana sudah naik mobil Gus. Ya teman-teman ya, kita kan tahu lah ya track recordnya Tenovi itu udah banyak banget kebantu ya orang-orang terlantar, ODGJ dan Bang Densu juga kita tahu nih ya. Mereka tuh udah sama-sama punya track record bagus gitu ya teman-teman ya. Aduh, apa sayang banget kenapa pas ketika nolong orang jadi ketemu masalah seperti ini. Jadi ini yang permasalahannya ini salah siapa? Salah yang nolong atau Tenovi dengan Bang Densu itu salah nolong orang gitu ya teman-teman ya. Kalian terjemahkan sendiri ya teman-teman, gue nggak mau mengiring opini. Yang jelas di sini kata Bang Densu ya tadi Agus juga sama-sama korban ya teman-teman ya. Tapi gue pikir kalian masyarakat Indonesia netizen udah sama-sama pinter, sama-sama cerdas, bisa menilai mana yang baik dan buruk ya teman-teman ya.
Aduh, mudah-mudahan cepat selesai mana yang terbaik ya. Dan tadi juga udah dibilang kok, itu intinya dana tersebut adalah untuk Agus kok. Prioritasnya untuk pengobatan mata dan kesehatan Agus. Yang selebihnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan hidupnya Agus gitu loh teman-teman ya. Tapi ini belum putus karena kagak dateng Agusnya sama Bang Farhadnya ya teman-teman ya. Dan di sini gue pengen bilang terima kasih banyak buat kalian semua yang udah selalu nonton video gue. Jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe di channel ini. Dan jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya supaya nanti kalau misalnya gue upload video terbaru, kalian akan dapat pemberitahuannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Aduh, sabar teh, Bang Densu, semuanya sabar lah ya.